Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan tewas setelah video pernyataannya belakangan terungkap ke publik. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Iran menggunakan akal imitasi. Perang Iran dengan Amerika yang dibantu Israel jauh dari kata usai. Setelah menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Amerika Serikat mengklaim sudah berhasil menaklukkan Iran. Sementara Iran juga mengklaim telah menewaskan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat serangan rudal. Menepis anggapan itu, Netanyahu muncul ke publik memberi ucapan selamat kepada rakyat Iran yang merayakan Tahun Baru Persia. To the brave people of Iran, I wish you, as I do every year, a happy holiday season beginning with the Festival of Lights. It signifies the age-old belief of the Iranian people that light will triumph over darkness, that good will triumph over evil. I take this opportunity to wish you a happy Nowruz, a year of freedom, a new beginning of hope to all of you, my dear friends. Nowruz Piruz, Payande Iran. Di sisi seberapa natural gambarnya gitu, keasliannya. Ada gambar Benjamin Netanyahu di sana. Ya. Di sana. Ini dari sisi perhitungan kami ini bisa dibilang 51% betul ya Mbak ya. Oke. Nah bahwa gambar tersebut gambar Netanyahunya betul, Ya. gambar Netanyahunya. Baik, Tapi kita kalau nanti dilihat dari akan gambar animasi, ini animasinya 47%. Oke. Ujung kesimpulannya adalah bahwa gambar tersebut baik. Terima kasih Pak Teddy. ini 98% ini fake. Oke. Ya, yang 2% ini Baik Pak Teddy. gambar tersebut adalah gabungan dari elemen nyata dan animasi. Baik. Meskipun ya Mbak, satu poin sedikit ini ada Oke. secara singkat saja. Baik. Kami menggunakan cloud AI gitu. Publik mempertanyakan keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pasca serangan balasan dari Iran yang ditujukan ke Israel. Pemimpin Israel ini dikabarkan juga absen dalam pertemuan Dewan Militer. Lalu di mana keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan seperti apa dampak absennya Netanyahu di tengah perang dengan Iran? Kita bahas bersama pengamat Timur Tengah Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka di sini. Larissa. Ya, Rizka, Mbak Rizka. Mas Hussein, ini kan menarik ya karena netizen berhari-hari menyoroti di mana Netanyahu sekarang. Nah, bagaimana untuk membaca situasi saat ini? Kalaupun memang masih ada kondisinya baik-baik saja, apa yang membuat warganet saat melihat video-video Netanyahu justru semakin tidak percaya? Ya, pertama ini adalah untuk pertama kalinya dalam 19 tahun masa Netanyahu menjabat sebagai Perdana Menteri Israel. Ini adalah masa terlama dia tidak muncul di publik dalam konteks seorang Perdana Menteri dalam yang menjalankan tugasnya seperti biasa, press release, kemudian juga hadir di pertemuan Dewan Keamanan dan berbagai aktivitas rutin lainnya, maka wajar kalau ada pertanyaan-pertanyaan besar di situ. Dan bukan masalah apakah masih hidup atau tidak, tapi pesan apa yang ingin disampaikan. Kalaupun dia sudah mati, sudah terbunuh, maka mungkin kita bisa meraba-raba, kita bisa kita bisa memperkirakan, oh berarti memang dia berusaha untuk menyampaikan kepada publik bahwa dia masih baik-baik saja. Tapi kalau ternyata dia masih hidup, namun dia tidak muncul dan bahkan dia malah memunculkan
video-video AI yang akhirnya teridentifikasi oleh banyak platform-platform AI, maka disinilah pertanyaan sesungguhnya. Apakah karena memang dia sudah kehabisan narasi, sebagaimana Donald Trump karena kehabisan narasi, seperti disampaikan oleh Aragachi, Donald Trump ini dalam 2 pekan terakhir ini menyebutkan narasi kemenangan selama 9 kali. 9 kali dia sampaikan kemenangan terhadap Iran. Ya. Ini sebuah hal yang menurut dia sangat kocak. Nah, namun apakah untuk Netanyahu tidak bisa seperti itu, atau dia menyadari bahwa narasi itu narasi kekonyolan, maka dia berusaha bersembunyi, atau nah ini penting yang mungkin jarang dibahas oleh teman-teman, bahwa Netanyahu ini sedang diburu oleh kasus-kasus dan skandal-skandal personal politiknya. Oke. Maka dari itu jadi dia tidak tampil ini untuk ya lagi-lagi untuk menghindari dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan atau skandal yang sedang memburu sang Netanyahu tersebut. Ini menarik. Jadi kalau tadi Mas Hussein bilang bisa jadi ini bukan hanya soal perang Iran versus Amerika Israel, tapi ada urusan politik dalam negeri yang coba dihindari Netanyahu, atau juga ada pikiran lainnya bahwa ini sengaja menyembunyikan di mana koordinat Netanyahu sekarang terkait dengan perang yang terjadi. Nah, bagaimana membaca 2 kondisi ini, Mas? Iya. Satu dulu yang harus disepakati ya, bahwa kalau ada hari ini makhluk atau manusia yang paling tertekan di seluruh dunia adalah Netanyahu. Karena satu miskalkulasi yang terjadi ketika dia menyerang Iran, dan sekarang publik Israel ini sedang merasakan panik yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Bagaimana roket-roket Iran bisa dengan mudah membombardir seluruh wilayah Tel Aviv tanpa ada yang bisa mengintercept. Maka dari itu ini tekanan sangat besar. Kedua, yang dilakukan oleh Israel dan Amerika ketika menyerang Iran ini dampaknya ternyata tidak hanya kepada para pemukim ilegal Yahudi di Israel, tapi juga seluruh dunia. Di mana harga minyak juga semakin naik di atas 100 USD, bahkan diancam sampai 200 USD. Dan juga banyak hal lain, tekanan dari domestik, dari para politisi Israel sendiri, tekanan dari rakyatnya, tekanan dari dunia, ini membuat akhirnya si Netanyahu ini tertekan luar biasa dan dia harus memutar otak. Tapi dengan asumsi kalau dia masih hidup ya. Nah, maka dari itu saya rasa penampilan dia, kemunculan dia beberapa hari ini yang memang sangat misterius ini mungkin salah satu bagian dari strategi dia untuk menghindari dan atau mengalihkan perhatian masyarakat dari skandal-skandalnya, dari kegagalannya, dari rasa malunya, lalu dia untuk sementara waktu mengubahnya agar masyarakat fokus pada AI yang dia luncurkan. Karena sampai sekarang kan kita tidak tahu bagaimana konfirmasi pastinya kondisi keadaan yang sebenarnya dari Perdana Menteri Israel. Tapi bagaimana membandingkan di satu sisi PM Israel Benjamin Netanyahu kita tidak tahu di mana. Tapi di sisi lain seperti ada perang psikologis, perang urat syaraf, cyber yang ditunjukkan oleh Presiden Iran yang datang ke warga, menyapa warga di saat orang-orang mempertanyakan di mana lokasi pasti Netanyahu sekarang. Iya, sebetulnya ini bukan pertanyaan orang-orang ya, tapi ini sebetulnya adalah klaim dari Kementerian Pertahanan Israel yang mengatakan bahwa para petinggi Iran ini bersembunyi di terowongan-terowongan bawah tanah, di bunker-bunker. Maka dari itu pada hari Jumat yang lalu, di peringatan Hari Al-Quds sedunia, Ali Larijani yang merupakan Sekjen Dewan Keamanan Iran itu muncul di tengah masyarakat yang sedang merayakan. Artinya ini bukan hanya sekedar kemunculan rutinitas atau kemunculan normatif, tapi ini pesan yang sangat kuat bahwa kami tidak seperti kalian. Kami tidak seperti tentara-tentara Amerika yang bersembunyi di hotel-hotel di Emirat Arab, di Qatar. Kami tidak seperti kalian para petinggi Zionis yang bersembunyi di bunker-bunker. Kami melebur bersama masyarakat. Artinya ini menunjukkan bahwa mental kami ini mental yang memang pejuang. Jadi maka dari itu perang psikologi kalian itu tidak berpengaruh pada kami. Bahkan keberadaan para petinggi militer Iran di tengah masyarakat ini memberikan satu kesan di mata dunia terkait siapa sih sebetulnya hero yang patut untuk dilulukan oleh dunia. Siapa pihak yang memang lebih siap dalam pertempuran ini dan siapa pihak yang bisa dipastikan keluar sebagai pemenang berdasarkan adu atau terang-serangan perang urat syaraf ini. Terakhir singkat saja Mas, artinya dengan yang masih jadi pertanyaan di mana keberadaan Netanyahu ini bisa jadi menyudutkan posisi Amerika Serikat Israel berhadapan dengan Iran. Ini yang menarik ketika
pemerintah Amerika sama sekali tidak pernah membahas tentang keberadaan Perdana Menteri Israel atau Netanyahu, padahal 2 pekan ini dunia sedang mencari-cari. Ya. Dan kita lihat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, maka ini kalau kami pribadi ya masih 50-50 antara dia mati atau dia menyembunyikan identitasnya. Yang pasti ada hal yang besar, hal kepanikan luar biasa yang sedang berusaha mereka sembunyikan dengan gimmick-gimmick dan gestur semacam ini. Nah, di mana pertanyaannya kita akan pantau, termasuk juga eskalasi yang terjadi di Timur Tengah sampai sekarang juga belum mereda. Terima kasih Mas Hussein, Muhammad Hussein, pengamat Timur Tengah telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Mas.